Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Saya harapkan pada pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan urusan sehari-hari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kemarin kita sudah membahas contoh-contoh dari embedded system. Kemudian hari ini akan kita bahas sistem embed yang ada saat ini. Untuk yang pertama adalah signal processing system. Ada real time video, set top box, DVD player, medical equipment, residential gateways. Jadi embedded system saat ini ada yang berupa signal processing. Mungkin yang paling mudah contohnya dari beberapa contoh di sini adalah medical equipment atau alat-alat kesehatan, di mana alat-alat kesehatan tersebut bisa mendeteksi detak jantung yang ada pada jantung kita. Itu salah satunya bersifat signal processing. Kemudian yang kedua, distributed control. Ada network router, switches, firewall, mass transit system, elevator, dan lain-lain. Di sini mungkin contoh yang paling mudah ada elevator. Elevator ini adalah lift ya, lift atau alat memindahkan. Semisal kita dari lantai bawah kemudian dipasang program pada lift tersebut. Jadi lift ini adalah tangga otomatis ya, tangga otomatis, dimana pada tangga otomatis tersebut ditanam sistem kontrol. Semisal kita dari lantai 1 mau ke lantai 2, lantai 2 mau ke lantai 3, atau sebaliknya. Lah itu namanya contohnya dari distributed control. Kemudian yang ketiga ada small system atau sistem yang kecil. Kemarin bisa disebutkan dengan portable device ya, ada mobile phone, ada pager, ada home appliance, toys, smart card, dan yang lain-lain. Itu adalah embedded system yang small atau kecil. Next ada aerospace ya, sistem navigasi, sistem pendaratan otomatis, flight attitude control, engine control, space exploration. Jadi aerospace ini biasanya ada pada udara ya, atau angkasa. Jadi apabila kita naik pesawat kemudian pesawat tersebut dikontrol dengan autopilot ya, jadi sistem yang dipasang pada pesawat sistem autopilot, maka pesawat tersebut bisa bergerak sendiri. Yang berikutnya pada bidang otomotif. Kalau tadi dipasang pada bidang pesawat, sekarang pada bidang otomatis, full otomotif atau kendaraan, full injection control, passenger environmental control, anti-locking braking system, airbag control, GPS mapping, cruise control. Jadi embedded system yang dipasang pada otomotif. Mungkin contoh yang paling sederhana di sini adalah GPS mapping ya, dimana biasanya kita berkendara supaya bisa mengetahui tempat di mana tujuan kita mengaktifkan GPS. Kemudian yang berikutnya mainan anak-anak. Nah, mainan anak-anak seperti video game atau kemarin ada yang menjawab konsol game. Nah, ini sudah dipasang program, ada yang juga dipasang memori di situ yang menyimpan berbagai macam game.
Kemudian yang berikutnya, aplikasi embed dipasang pada sistem komunikasi, pada satelit, network router, switch hub, dan yang lain-lain. Kemudian embed sistem yang dipasang pada peralatan komputer, ya, contohnya printer, scanner, keyboard, display, modem, hard disk, CD-ROM, USB, dan yang lain-lain. Nah, itu adalah peralatan yang di luar komputer atau laptop. Jadi laptop atau komputer ini semisal kita mau mencetak hasil ketikan kita semisal, ya, jadi kita perlu memasang printer. Lanjut, peralatan rumah tangga, ada mesin cuci, microwave, oven, VCR, dan yang lain-lain sudah kita bahas. Kemudian pada industri, elevator control, surveillance system, kemudian ada robot. Nah, itu pada sistem industri, embed system juga dipasang pada situ. Elevator system semisal digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian instrumentation seperti data collection, oscilloscope, signal generator, signal analyzer, power supply, itu yang dipasang pada sistem instrumen. Kemudian kesehatan, ada CT scan, one touch glass meter, almost all medical facility. Kemudian embed system yang ada pada perkantoran bisa berupa mesin fax, mesin fotokopi, telepon. Kemudian untuk perorangan ada PDA, iPod, MP3 player, dan lain-lain. Yang berikutnya kategori sistem embed, ada yang mandiri atau standalone, atau perangkat yang bisa berdiri sendiri. Perangkat standalone ini dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras lainnya, tidak terintegrasi dengan perangkat lain seperti kotak TiVo untuk merekam siaran televisi. Jadi dia itu walaupun maksudnya berdiri sendiri itu tidak memerlukan perangkat lain, tapi perangkat utamanya adalah televisi. Semisal kalau tidak ada televisi, ya TiVo ini tidak bisa digunakan. Sedangkan DVR atau digital video recorder merupakan sistem embed yang terintegrasi dengan DVD player. Standalone juga dapat merujuk pada program software yang tidak memerlukan software selain sistem operasi untuk menjalankannya. Kategori embed system yang kedua ada real time. Sistem embed dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu spesifik tersebut disebut dengan real time atau mempunyai waktu harian. Jadi real time ini mempunyai waktu harian. Ada hard real time dan ada soft real time. Hard real time itu adalah waktu yang keras, ya. Maksudnya waktu yang keras itu tegas. Adalah sistem yang harus melaksanakan tugas sesuai dengan deadline yang tepat. Jadi seandainya di deadline jam 7 dilaksanakan, berarti jam 7 harus dilaksanakan. Sedangkan soft real time adalah sistem yang tidak memerlukan deadline. Semisal kita memasang memo atau memasang jurnal, lah itu berarti soft real time maksudnya di situ. Ada networked sistem embed yang dilengkapi dengan interface network, jadi berhubungan dengan jaringan. Contoh, ketika pintu terkunci dan seseorang berada di depan pintu tersebut, web kamera yang berada pada pintu akan mengirimkan sinyal ke desktop melalui internet, dan pintu yang terkunci dapat dibuka dengan menekan tombol mouse. Jadi pintu tersebut kuncinya secara otomatis, ya.
kemudian ada penjaganya, tinggal menekan mouse, pintu tersebut bisa terbuka sendiri. Nah, akan tapi di situ dibantu dengan webcam yang dapat melihat apakah ada orang dan tidak. Mobile device seperti ponsel, PDA, smartphone, dan yang lain-lain. Mobile device dianggap sebagai sistem embed meskipun masih ada keterbatasan pada kendala memori, ukuran yang kecil, dan kekurangnya interface. Jadi walaupun kita mempunyai smartphone, ya, smartphone dilengkapi dengan kamera, dilengkapi dengan MMC, tapi tetap kendalanya adalah terkendala pada kemampuan smartphone tersebut untuk mengakses peralatan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita mau membuat film dengan kategori HD misal, ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan kamera ponsel. Kita harus menggunakan kamera profesional yang biasa digunakan untuk syuting. Walaupun kita hobi dalam fotografi lah, itu juga menggunakan kamera digital, ya, tidak bisa menggunakan kamera HP. Persyaratan sistem embed yang pertama adalah kehandalan atau reliability. Kehandalan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem embed ketika menjalankan fungsi-fungsi kritis. Misal pada saat mempertimbangkan sistem embed yang digunakan untuk mengontrol penerbangan. Karena apabila ada kegagalan maka resikonya adalah bencana. Jadi semisal kita menanamkan pada autopilot seperti tadi, aerodinamis, ya. Kita dikontrol di sistem di bawah melalui GPS, lah itu harus handal. Kalau tidak handal nanti pesawatnya bisa hilang jalur, ya. Atau semisal kita menggunakan data GPS, nah tiba-tiba sinyal ponsel kita ini kita kehilangan sinyal, ya otomatis nanti bisa tersasar. Maksudnya kehandalan seperti itu. Yang berikutnya kinerja atau perform. Sistem embed memiliki waktu sehingga harus dapat merespon atau responsif kejadian secepat mungkin. Sebagai contoh, sistem yang memonitoring keadaan jantung pasien harus dengan cepat atau segera memberitahu jika ada kelainan dalam sinyal deteksi, ya. Kalau biasanya di rumah sakit itu ada monitor yang mendeteksi detak jantung. Jadi tidak boleh salah, ya, antara membedakan antara yang ringgik dan garis lurus. Semisal orang tersebut masih hidup, semisal ternyata pada pembacaannya itu lurus, lah itu bahaya, itu bisa dianggap meninggal dunia nanti orang tersebut. Konsumsi daya. Sebagian besar untuk embed dioperasikan melalui baterai untuk mengurangi pengurasan baterai dan menghindari seringnya pengisian ulang, maka baterai tersebut harus memiliki atau embednya itu menggunakan daya yang sangat rendah, sehingga apa? Embed tersebut bisa digunakan secara maksimal, tidak dicopot-copot. Seperti baterainya HP itu kan sekarang awet-awet, ya. Itu karena konsumsi daya pada HP kita itu kecil. Biaya atau cost. Sebagai sistem embed yang secara luas digunakan pada konsumen sistem elektronik, biaya menjadi masalah yang sensitif. Perancangan hardware harus benar-benar mempertimbangkan pemeliharaan mengenai komponen yang digunakan untuk menghindari terjadinya biaya yang berlebihan. Artinya kita kalau membuat sebuah alat, kalau bisa itu menggunakan biaya-biaya yang rendah atau low cost. Ukuran atau size, ya. Semakin
kompatibel atau reliable alat tersebut dibawa kemana-mana, maka itu akan semakin bagus. Akan tapi tidak terlepas dari sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi sesuatu itu harus dipikirkan atau dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Misal ponsel itu ya fungsi utamanya adalah untuk komunikasi, maka sebagai kamera atau lainnya itu hanya pelengkap saja ya, atau laptop ya. Jadi kita kalau mengedit ya menggunakan komputer, kalau laptop nanti laptopnya bisa hang ya. Keterbatasan interface dengan pengguna atau limited user. Awalnya sebuah sistem embedded tidak memiliki user interface. Sistem embedded tidak memiliki interface sama sekali. Input melalui keypad atau serangkaian tombol. Output ditampilkan pada LED atau LCD kecil. Maksudnya di sini interface itu display atau tampilannya ya. Semakin menarik tampilannya, maka barang tersebut semakin digemari. Contoh sederhana adalah ponsel. Dulu ponsel adalah menggunakan LED yang warnanya hitam putih. Sekarang atau monokrom, sekarang layar ponsel kita sudah berwarna-warni seperti televisi ya. Seperti televisi, ada warna hitam, ada warna biru, ada warna oranye dan yang lain-lainnya. Jadi itu namanya keterbatasan interface dengan penggunanya. Persyaratan embedded system berikutnya adalah kemampuan meningkatkan perangkat lunak atau software upgradation capability. Jadi misal kita membeli hardware, itu harus diperhatikan juga pengembangan perangkat lunak, tapi tidak boleh dipaksakan ya. Misal kita dulu mempunyai laptop yang bisa diisi Windows 7 tapi sekarang diisi Windows 10, dicoba menggunakan Windows 10 ternyata kok lemot ya, berarti harus upgrade hardware-nya dulu ya. Berarti harus upgrade hardware-nya dulu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti akan menjadi masalah. Software replacement merupakan software yang mengganti yang lengkap untuk software asli yang dikirim dalam sistem embedded tertentu. Nah, jadi ini bisa contoh biasanya yang pada hardware smartphone kita sekarang itu mungkin generasi ke-10 ya, 10.4 mungkin ya. Nah itu kalau dulu ponsel kita masih generasi ke-9 softwarenya, kemudian ada game-game terbaru tidak bisa diinstal, maka kita harus upgrade dulu softwarenya menjadi 10. Atau mungkin dari sekarang generasi Android itu apa ya, nanti bisa disebutkan pada kolom komentar. Software patch. Nah ini software patch ini penting sekali. Biasanya kita tidak bisa menginstal sebuah software apabila kekurangan partnya juga. Software extension melakukan penambahan fungsi terhadap sistem embedded. Kemudian yang terakhir pada pertemuan kali ini, kemukakan pendapat Anda tentang embedded system. Kembangkanlah peralatan yang biasa Anda temui di sekitar Anda dengan penanaman fungsi tambahan yang baru. Semisal mungkin saya berikan contoh di sini, raket nyamuk. Tahu raket nyamuk ya? Raket nyamuk itu sekarang ada yang baterainya itu sekarang bisa dicopot. Raket nyamuk baterainya dicopot. Kemudian baterai tersebut dipasang dengan senter lampu ya, dipasang dengan senter lampu. Sekarang apa hubungannya raket nyamuk dengan senter lampu? Yaitu kalau kasat mata tidak ada hubungannya, tapi kalau dilihat bahwasanya kita biasanya tidur di kamar, lampu dimatikan, lah itu kemudian butuh penerangan, kita bisa memanfaatkan senter nyamuk tersebut.
Lah mungkin untuk pengembangannya adalah senter nyamuk tersebut bisa digunakan untuk power bank. Nah, itu masih dalam tahap pemikiran. Nah, silakan nanti Anda kemukakan sebuah alat di sekitar Anda yang kira-kira bisa dikembangkan. Ya, mungkin contoh lain mesin cuci pengering sekaligus melipatnya. Nah, itu tidak apa-apa contoh yang seperti itu. Nanti diskusinya bisa kita lanjutkan atau Anda tulis atau Anda jawab di grup WA diskusi. Baik, saya akhiri sampai di sini. Apabila nanti penjelasannya kurang atau masih ada kesulitan, bisa ditanyakan di WA grup. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka.